Memahami kompatibilitas pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2024 melalui lensa Human Design. Dalam konteks politik, pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden sangatlah penting. Tidak hanya soal visi politik, tetapi juga mengenai kesesuaian dan kompatibilitas antara keduanya. Namun, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yakni melalui prinsip Human Design? Human Design, sebuah sistem yang menggabungkan astrologi, I Ching, Kabbalah, dan Cakra, dapat memberikan pandangan yang menarik tentang dinamika hubungan antara individu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kompatibilitas dan kesesuaian pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 yaitu, pasangan Anies Baswedan Cak Imin, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, melalui lensa kacamata Human Design. Pertama, kita akan melihat bagaimana pola energi dan karakteristik masing-masing pasangan dapat saling melengkapi atau bertentangan. Apakah mereka memiliki kesesuaian yang kuat, ataukah terdapat potensi konflik yang perlu diatasi? Kemudian, akan dibahas juga bagaimana pola desain individu masing-masing kandidat dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memimpin negara, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kebijakan dan pengambilan keputusan. Melalui analisis Human Design, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dinamika kepemimpinan pasangan Capres dan Cawapres ini mungkin berjalan, serta potensi kekuatan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam memimpin bangsa ini ke depan. Saksikan video lengkapnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Analisa kompatibilitas pasangan Anies Cak Imin. Sirkuit energetik alias definition mereka adalah dua sirkuit energetik. Tema hubungan mereka adalah 8 dan 1, yang artinya adalah have some fun. Companionship channels alias jalur persahabatan mereka adalah channel of beat atau gabungan antara gerbang 2 dan 14. Compromise channels alias jalur kompromi mereka antara lain adalah channel of inspiration atau 8 dan 1, channel of abstraction atau 47 dan 64, channel of initiation atau 51 dan 25, dan channel of mutation atau 60 dan 3. Sementara electromagnetic channels alias jalur elektromagnetik pasangan ini antara lain adalah channel of rhythm atau 5 dan 15, channel of perfected form atau perfeksionis alias 10 dan 57, channel of money atau uang yaitu 45 dan 21, dan channel of the wavelength atau 48 dan 16. Hasil pasangan Anies dan Cak Imin tema hubungannya adalah have some fun atau 8 dan 1, maka berikut adalah hasil analisa kompatibilitasnya dari sudut pandang kacamata Human Design. Dalam hubungan pasangan Anies dan Cak Imin, kita melihat dinamika yang menarik dari kombinasi have some fun yaitu 8 dan 1. Dengan dua sirkuit energetik, di mana 8 cakra menyala dan hanya satu yang tidak, pasangan ini menemukan banyak kesamaan minat dan hampir tidak ada hambatan untuk saling memahami. Kehadiran satu cakra yang tidak aktif memberikan kesempatan bagi keduanya untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, yang dapat memperkaya hubungan mereka. Meskipun memiliki kekuatan dalam menyatukan hubungan, mereka juga memiliki ruang untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang. Dalam dinamika energi mereka, pasangan ini dapat menikmati kebebasan untuk mengeksplorasi minat bersama dan menemukan kesenangan dalam hal-hal yang mereka lakukan bersama. Mekanika energetik yang kuat di antara mereka memberikan fondasi yang kokoh untuk hubungan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap bergerak maju bersama. Sekarang kita masuk ke analisis pasangan Ganjar dan Mahfud dari lensa kacamata Human Design. Analisa kompatibilitas pasangan Ganjar dan Mahfud. Sirkuit energetik atau definition mereka berupa sirkuit energetik tunggal. Tema hubungan pasangan Ganjar dan Mahfud adalah 7 dan 2 alias walk to do. Dominance channels alias jalur dominan pasangan ini antara lain channel of synthesis atau 49 dan 19, dan channel of acceptance atau 17 dan 62. Compromise channels alias jalur kompromi mereka antara lain channel of structuring atau 43 dan 23,
Channel of Discovery atau 46 dan 29, Channel of the Alpha alias pemimpin tipe Alpha atau 31 dan 7. Electromagnetic Channels atau jalur elektromagnetik pasangan ini antara lain adalah Channel of Concentration atau 9 dan 52, dan Channel of Preservation atau 27 dan 50. Tema hubungan pasangan Ganjar dan Mahfud adalah Where to Do atau 7 dan 2, maka berikut adalah hasil analisa kompatibilitasnya dari kacamata Human Design. Dalam hubungan pasangan Ganjar dan Mahfud, kita melihat dinamika yang menarik dari tema hubungan dan kombinasi, Walk to Do alias 7 dan 2. Dengan sirkuit energetik tunggal, di mana 7 cakra aktif dan 2 lainnya tidak, terdapat lebih banyak ruang untuk kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Ketika satu pasangan ingin mencurahkan waktu dan energi pada hubungan, yang lain mungkin lebih fokus pada urusan bisnis atau kepentingan pribadi. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hal keintiman dan prioritas hubungan. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menghargai dan menerima perbedaan minat dan kebutuhan masing-masing pasangan. Sementara satu pasangan mungkin ingin bersantai dan mengambil istirahat dari hubungan, yang lain mungkin merasa perlu untuk terus bekerja. Dalam hubungan seperti ini, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan, serta kemampuan untuk menemukan keseimbangan antara waktu yang dihabiskan bersama dan waktu yang dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah jenis hubungan yang umum terjadi dalam masyarakat, di mana konflik dan perbedaan kepentingan dapat timbul. Namun dengan komunikasi yang tepat, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk memperkuat hubungan mereka. Sekarang kita masuk ke analisis pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dari lensa kacamata Human Design. Analisa kompatibilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam hubungan pasangan Prabowo dan Gibran, kita melihat dinamika yang menarik dari kombinasi Better to be free atau 6 dan 3. Meskipun energi mereka berbeda, dengan 6 cakra aktif dan 3 lainnya tidak, hal ini menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang mendalam. Dengan lebih banyak ruang kosong dalam dinamika energi mereka, pasangan ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kedekatan dan pemahaman satu sama lain. Namun, di tengah tantangan itu, terletak peluang untuk memperkuat ikatan mereka melalui dialog dan negosiasi yang terbuka. Kunci bagi pasangan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang diplomatis, yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mencapai kompromi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan menyelaraskan harapan masing-masing, mereka dapat membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan mereka. Dalam menjalani hubungan dengan tipe ini, kesabaran, pengertian, dan kompromi menjadi kunci utama. Dengan demikian, pasangan ini memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama, memperkuat ikatan mereka, dan mencapai keberhasilan dalam hubungan mereka. Nah, itulah analisa kompatibilitas pasangan Capres dan Cawapres 2024 dari sudut pandang dan lensa Human Design. Kamu pilih pasangan yang mana? Berikan jawaban di kolom komentar ya! Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp atau sosial media kamu, agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa memahami kompatibilitas semua pasangan Capres dan Cawapres kita ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. By the way, kalau kamu mau mendapatkan hasil pembacaan Human Design, bisa masuk ke tautan di kolom deskripsi atau komentar di bawah ini ya.